Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo bonceng. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan nanti kita bisa riding bareng gitu kan. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian gimana sih kondisi motor ini. Ya, mungkin dari kalian udah ngeliat video sebelumnya sinematik dari motor ini. Ya, mungkin kalian juga udah tahu dari IG aku bahwasannya aku baru aja ngambil motor ini Yamaha Mio Soul GT gitu kan. Aku beli motor ini dari temanku, teman satu kantor. Karena memang motor ini udah lama aku coba tanya-tanya ke dia, aku tawar-tawar gitu kan. Ternyata akhirnya dia lepas dengan harga yang cukup menarik gitu kan. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita bahas dulu kondisinya dan surat-suratnya itu gimana gitu kan. Jadi nggak usah lama-lama, kita bahas satu persatu. Mungkin akan aku bahas dari bodinya dulu yang pertama. Kalau dari segi body ya, secara overall sih motor ini tuh komplit semua gitu bodinya. Dan nggak terlalu jelek-jelek banget lah bodinya. Kalau penilaianku sih dari 1 sampai 10 itu dapat nilai 7. Memang ada beberapa licet di bagian sini. Bagian spakbor itu udah otomatis ya, namanya juga motor dipakai. Baru juga ada beberapa bagian renggang, contohnya itu seperti ini tuh renggang. Baru juga ada bagian yang patah, tapi memang bagian yang patah ini hanya satu aja gitu kan, di bagian sini. Karena seharusnya di bagian itu tuh ada seperti ini seal plate-nya, bukan seal plate ya, atau tempat dudukan baut biar lebih kuat lagi gitu kan. Jadi ini patah. Sama di bagian belakang sini ada tutupnya, ini renggang gitu. Ini renggang atau enggak duduk dia, karena ya namanya body udah berumur ya, motor udah berumur. Motor ini tahun 2013 dan kondisinya seperti ini gitu kan, menurutku wajar sih. Baru yang kedua kita bahas tentang mesinnya. Nah, mesinnya sendiri itu 115 cc sudah injection gitu kan. Ya otomatis dia ada throttle body, ada pompa fuel pump, dan ada indikator check engine. Jadi ini memang kalau di kontak dia nggak ada masalah, check engine-nya normal. Cuman mesinnya itu terkadang check engine-nya ini mau nyala gitu kan. Jadi kita starter aja sambil kita dengerin suaranya. Kalau dari mesin ya, kita bahas dari sebelah kanan dulu. Dari mesin, kalau menurutku sih bunyinya sih masih sedikit wajar ya. Kayaknya ini ada bunyi lahar aja yang, atau CVT yang bising gitu kan. Tapi mungkin kalian bisa komentar di bawah ini suara apa gitu kan. Untuk suaranya sendiri kalau digas tuh masih normal suara mesin ya, dan tidak mengeluarkan asap yang ngebul gitu kan, atau yang biasa kalian udah tahu lah ya, atau orang biasa sebut dengan fogging gitu, fogging motor. Nah, kondisinya itu masih normal ya. Nah, cuman memang di bagian CVT-nya bisa kalian dengar sendiri itu bising. Nggak tahu apanya, belum aku buka. Tapi kalau perkiraan sih mangkok sama kopling gandanya, kampas kopling gandanya. Memang kalau dia digas nggak cek engine, tapi kalau misalnya di jalan kadang-kadang cek engine ini mau nyala, sekali-sekali kedip-kedip. Mungkin seperti itu kondisinya. Nanti mungkin mesinnya akan aku kasih tahu juga ke kalian gimana sih mesinnya kalau dibawa riding gitu kan. Otomatis kan beda ya antara saat idle dengan dibawa riding atau ada bebannya. Baru yang ketiga aku bahas kaki-kakinya nih. Untuk kaki-kakinya, untuk shock sih aman ya. Dari as-asnya juga baretnya bukan baret parah. Istilahnya ya wajar ya, namanya motor udah 13 tahun. Asnya ini baretnya baret wajar atau baret sarang laba-laba gitu lah. Bukan sarang laba-laba sih, baret halus lah ya kalau boleh dibilang. Namanya juga
motor sudah hampir 10 tahun lebih gitu. Nih, seperti di sini juga bagian sini, tapi bagian kirinya sih jauh lebih mulus dibandingkan bagian kanannya. Untuk shock depannya sih masih cukup empuk sih kemarin aku bawa riding, cuman mungkin nanti akan aku kasih tahu juga ke kalian gimana sih kondisinya saat riding gitu kan. Nah, untuk ban depannya itu pakai merek FDR. Ini FDR, ukurannya 80/90 ring 14 gitu kan, dengan bunga yang seperti ini. Kalau kondisi bannya sih yang depan udah agak sedikit tipis tapi masih bisa dipakai. Ini kisaran 2 mil ya. Itu baru sekitaran karena aku nggak punya alat ukurnya. Untuk kaki-kaki belakangnya ya, untuk kaki-kaki belakangnya sendiri, untuk shocknya sepertinya pakai Honda Beat, tapi aku nggak tahu ya. Kalau aku bilang sih ini shock Honda Beat dipakaikan ke Yamaha gitu kan. Tapi memang secara dudukan bos-bosnya itu belum ada goyang kalau menurutku. Bos atasnya juga masih aman, nggak goyang. Untuk ban belakang itu juga masih lumayan, ini sekitaran 2 mili lagi. Cuman memang minusnya di velgnya itu depan belakang itu catnya kurang bagus, tapi velg depan bagus, namun di velg belakang itu sedikit baling ya, sedikit baling karena wajar namanya pemakaian gitu kan. Oke, mungkin untuk kaki-kaki hanya itu. Baru kita bahas tentang yang keempat, itu adalah kelistrikan motor ini. Nah, motor ini kan motor injeksi ya, pasti sangat membutuhkan arus daya yang besar gitu kan, atau ya baterainya itu harus bagus lah. Tapi memang motor ini dari kelistrikannya semuanya hidup, dari lampu utama, lampu sen, lampu di speedometer, di lampu rem, itu semuanya hidup. Cuman memang minusnya ada di bagian klaksonnya itu nggak hidup, dia nggak hidup. Starternya hidup. Dan minus kelistrikan yang lainnya adalah di bagian speedometer. Di speedometernya ini ada bola lampu yang putus gitu kan, di bagian bawah sini itu ada yang putus, jadi kurang terang speedometernya. Tapi untuk yang lain sih overall bagus, nggak ada masalah. Baru yang terakhir adalah gimana sih kelengkapan surat-suratnya gitu kan. BTW motor ini tuh aku ambil dari temanku yang ada di Medan. Dia tuh mungkin tangan ketiga ya, dia beli orang ketiga dari baru. Jadi orang pertamanya itu beli di daerah Pangkalan Susu, karena serinya PAN itu biasanya seri luar kota dari kota Medan. Untuk kelengkapannya itu dia hanya BPKB, STNK-nya hilang, dan kekurangannya dari surat-suratnya itu adalah pajaknya, karena pajaknya itu dari 2018 bulan 5 itu nggak dibayar. Tapi aku cek di Samsat memang 2018 bulan 5, jadi motor ini itu pajaknya mati sekitaran 3 tahunan lah, atau 4 tahun hidup. Ini di 2023 sekitaran 5 tahunan, sorry. Tapi alhamdulillahnya aku dapat periode dimana bulan ini tuh ada pemutihan. Jadi motor ini rencananya mau aku hidupin, dan aku udah coba tanya ke Samsat sambil mau balik nama gitu kan. Nanti mungkin akan aku kasih tahu ke kalian berapa sih biayanya gitu kan, untuk PBN dan cabul berkas untuk pindah ke alamat kita gitu kan. Apalagi ini seri walaupun sama-sama plat BK, tapi biasanya sih kita harus cabut berkas dari sana dipindahkan ke sesuai dengan KTP kita. Oke, mungkin sekian aja video dari aku tentang kondisi motor ini. Cuman memang kondisi motor ini nggak aku bawa jalan, nanti akan aku bikin video terpisah gimana sih kondisinya saat dibawa riding, karena memang aku mau bikin beberapa video supaya kalian bisa membedakan saat motor ini diam gini sama saat dibawa riding gitu kan kondisinya.
Oke, sekian aja video dari aku. Terima kasih yang udah menonton. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe, bantu aku subscribe biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Untuk kalian yang belum mengaktifkan lonceng notifikasinya, bisa mengaktifkan lonceng notifikasinya biar aku makin semangat lagi bikin videonya gitu kan. Untuk kalian yang tahu, oh bang, ini motor ini kurangnya ini nih bang, abang harus betulin ini, itu bisa juga komentar di bawah. Atau bang, video ini kurang ini bang, atau bahas ini dong bang tentang motor ini gitu kan, bisa kalian komentar di bawah. Nanti mungkin kalau sempat aku bikinkan videonya, biar video aku pun lebih banyak dan bisa mengedukasi kalian. Kita bisa berbagi tentang masalah-masalah yang ada di motor gitu kan. Untuk kalian yang suka dengan video aku, bantu aku like biar aku lebih semangat juga dengan like kalian. Atau kalian juga, aku lebih semangat juga bikin videonya yang lebih bagus gitu kan. Dan share juga nih ke teman-teman kalian yang sebelumnya pernah pakai Mio Soul GT, biar dia bisa berbagi kondisinya dengan cara komentar di bawah. Oke, mungkin sekian aja video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, aku bonceng, cus.